lebih 70 kali lipat dari sayangnya ibu ke kita. Kita tidak pernah berdoa minta sehat, tapi Allah kasih sehat. Kita tidak pernah meminta doa hidup, tapi Allah kasih hidup. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, man sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang pada umatku suatu saat nanti akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama yuhibbuna al-khamsa, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Di mana umatku nanti akan mencintai dunia, wa yansawna al-akhirah, dan melupakan akhirat. Yang kedua ini adalah yuhibbunal mal wa yansawna al-bisa, di mana umatku nanti akan mencintai harta, wa yansawna al-bisa, dan melupakan bisa. Dan yang ketiga ini adalah yuhibbunal qusur wa yansawna al-qubur, di mana umatku nanti akan mencintai gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang mewah, wa yansawna al-qubur, dan melupakan kubur. Dan yang keempat, umatku nanti ini akan yuhibbunal hayat wa yansawna al-maut, mencintai hidup dan melupakan mati, Pak. Dan yang terakhir ini bahaya ini, Pak, yuhibbunal maut wa yansawna al-khaliq. Umat kita nanti, umat baginda Nabi ini akan lebih mencintai makhluk daripada yang menciptakannya, Pak. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman, Pak, dan surganya orang kafir. Orang kafir tidak pernah berdoa kepada Allah, orang kafir tidak pernah bersujud kepada Allah, orang kafir tidak pernah menangis kepada Allah, bahkan orang kafir tidak mengakui Tuhan itu adalah Allah. Tapi orang kafir tetap, Pak, maha sayangnya Allah, diberikan rezeki, diberikan kemewahan, diberikan kekayaan. Tapi kelak nanti tidak ada lagi pertolongan Allah, Pak, akan menjadi bahan dasar api neraka. La ilaha illallah. Ulama katakan bagaimana kita ini di dunia memiliki cita-cita yang tinggi, sedangkan dunia saja akan kita tinggalkan. Dunia darul imtihan, dunia ini adalah tempat ujian. Tidak ada yang bisa berlama-lama di dunia ini, Pak. Kemana para raja terdahulu? Kemana Soekarno, kemana Soeharto, kemana Kipatih Gajah Mada, Pak? Seolah-olah mereka hanya dongeng aja, Pak. Kelak nanti pun kita dipertanyakan, kemana orang-orang Bengkulu, kemana Bapak Wali yang amanah, kemana kita semua, Pak? Seolah-olah kita tidak pernah hidup dulu, kita tidak ada, nanti kita tidak ada. Bahkan orang-orang suci pun, para wali, para anbiya, para rasul tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Bahkan apa? Allah ciptakan dunia bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk ditinggalkan, Pak. Di mana sebagian orang lebih mencintai harta, Pak, dan melupakan hisab. Sampai para sahabat aja kalau mendengar hisab merobek mukanya, Pak, menarik mukanya karena saking takutnya, Pak. Dipertontonkan semua perilaku kita, Pak, dari awal sampai akhir, Pak. Dan hari ini kita tenang-tenang saja, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jemaah yang sama-sama memiliki masalah. Yang miskin bermasalah, yang kaya bermasalah, yang menganggur masalah, yang bekerja juga bermasalah. Apakah yang miskin ketika kaya selesai masalahnya? Tidak, karena yang kaya pun bermasalah. Apakah yang pengangguran ketika bekerja selesai masalahnya? Tidak, karena yang bekerja pun masalah. Kalau memang harta jadi patokan di dunia, tapi Allah ciptakan korun, harta yang paling banyak, tidak mau taat kepada Allah, Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya. Apabila kekuasaan jadi patokan di dunia, Allah ciptakan Fir'aun, tidak mau taat kepada Allah, Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya di dasar laut. Tapi Allah ciptakan Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi yang diberi gelar Al-Masum, tidak pernah berbuat dosa ketika lahir sampai wafat. Beliau lahir di tahun gajah, di bulan Rabiul Awal, 9 tahun beliau mulai hijrah, umur 25 beliau menikah. Ketika umur 40 tahun beliau mendapatkan wahyu. Orang yang meyakini pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Zaid bin Haris, dan yang ketiga seorang anak kecil, Sayyidina Ali.
selama 3 tahun berdakwah Pak, berjamaah mengajak saudara-saudaranya untuk yakin kepada Allah, dari mana mereka masih menyembah patung, Lata dan Uzza, mengajak kepada Allah. Dan hari ini apa yang kita lakukan? Almarhum Muhammad Ahmad, seseorang itu seperti apa yang dia cintainya. Kalau bapak-bapak tanya kenapa kita pakai udang-udang, pakai gamis, karena kita lagi belajar mencintai para sahabat dan baginda Nabi. Kalau saya sukanya penyanyi rock, mungkin saya rambut udah pang. Kalau saya suka artis, kayak saya seperti artis, karena seseorang itu seperti apa yang dia cintainya. Dan hari ini kita lagi belajar mencintai para sahabat dan baginda. Ribuan kilometer dari Cikampek sampai Bengkulu, kita juga orang bapak-bapak, punya keluarga, punya saudara, punya anak istri, punya pekerjaan, tapi belajar Pak. Kita korbankan harta kita, diri kita, untuk membenarkan keyakinan. Dari mana yakin kita kepada makhluk berubah menjadi kepada yakin kepada Allah. Kita ini masih yakin kalau pergi ke pasar bisa menyelesaikan masalah daripada sholat 2 rakaat Pak. Itulah maksud daripada kerja dakwah Pak. 4 bulan, 3 hari, 40 hari. Belum lagi tambah masa, tambah perjuangan, tambah pergolakan, sampai masuk dalam hati itu keyakinan kita kepada Allah Pak. La ilaha illallah. Baginda berdakwah Pak. Setelah selama 3 tahun setelah itu, Baginda mulai dakwah secara terang-terangan Pak. Mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Soba Pak. Dikumpulkan semuanya, wahai kaum Quraisy, apakah engkau percaya kepadaku? Ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak pernah melihat engkau berdusta. Lalu baginda Nabi katakan, aku ini adalah penunjuk surga dan neraka. Lalu Abu Lahab datang, Pak, wahai Muhammad, celakalah engkau atas perkara ini, gak kau kumpulkan kami. Celakalah engkau Muhammad. Lalu Allah turunkan langsung surat Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Allah, paman sendiri Nabi pun tidak dapat hidayah Pak. Dan hari ini kita Pak, yang bukan siapa-siapa Nabi, Allah pilih kita atas kerja usahanya Pak. Allah Akbar. Tanamkan rasa syukur yang besar Pak. Syukur Pak. Apabila di hati kita ini ada rasa syukur dan rasa takut, maka hati ini akan menjadi tenang Pak. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama katakan bahwasanya masjid hari ini hanya dijadikan tempat ibadah saja. Setelah beribadah, umat ini langsung pulang Pak. Masjid pun sepi kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alim ulama katakan bahwasanya masjid dijadikan tempat ibadah saja. Setelah beribadah, masjid ini akan sepi kembali Pak. Tapi baginda Nabi mentarbiyah para sahabat agar menjadikan masjid untuk tempat menyelesaikan masalah, menjadikan masjid untuk meminta pertolongan kepada Allah, menjadikan masjid untuk berhajat dan bermunajat kepada Allah. Sebagaimana kisah Huzaifah Pak, ketika sedang membawa belanjaan yang banyak. Ketika itu Huzaifah ini, unta yang untuk potong-potong barangnya ini meneraki Pak untanya. Lalu Huzaifah ini teringat apa kata Nabi, apa kita memiliki masalah, pergi ke masjid. Lalu berdoa kepada Allah, Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan dan mematikan, Ya Allah, aku tidak akan sanggup membawa barang-barang ini, Ya Allah. Maka hidupkanlah untaku ini, Ya Allah, sampai di ujung kota Mekah. Lalu dengan seketika unta itu hidup Pak. Sudah menjadi kebiasaan apabila para sahabat mendapatkan pengalaman iman, bercerita kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku ini menjadikan masjid tempat untuk berhajat kepada Allah. Ketika untaku mati, aku berdoa kepada Allah agar dihidupkan sampai kota ujung Mekah. Lalu baginda mengatakan, wahai Huzaifah, apabila kau menghidupkan unta tersebut, maka Allah akan menghidupkan sampai akhir kiamat. Tapi Huzaifah meminta untuk sampai kota ujung Mekah. Begitulah sholatnya para sahabat menjadikan masjid untuk berhajat kepada Allah.
Begitu Pak. Yakinnya sudah benar. Allahnya Allah yang dahulu dengan Allah kita sama. Allahnya sahabat, Allahnya Nabi, Allahnya kita sama Pak. Tapi keyakinannya berbeda Pak. Keyakinan. Bagaimana sholatnya sahabat bisa menyelesaikan masalah kita? Bagaimana dengan sholat kita Pak? Kita lebih yakin pergi ke pasar bisa menyelesaikan masalah. Kita lebih yakin bahwa berdagang bisa menyelesaikan masalah ketimbang sholat 2 rakaat di masjid Pak. Itulah maksud daripada kerja dakwah ini Pak. Untuk meluruskan niat kita, untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah Pak. Allah Pak. Allah yang menciptakan dunia Pak, dan bumi dan semua ini akan menjadi debu Pak. Ketika baginda Nabi di Isra wal Mi'rajkan Pak, baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah kau pernah melihat Tuhan? Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah ini memiliki 70 gijah. Apabila aku mendekatinya maka aku akan hancur. Tapi kekasihnya Allah yang disayang oleh Allah berjumpa dengan Rabb-Nya Pak, berjumpa dengan yang menciptakan dunia dan langit, berjumpa dengan yang akan menghancurkan dunia dan langit. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Kehormatan, kebaikan, salawat hanya untukmu ya Allah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi oleh baginda, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seluruh penduduk langit, malaikat yang di langit menyaksikan peristiwa yang paling besar ini Pak. Seluruh malaikat bersahadat Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa yang Allah perintahkan Pak? Salat Pak. Allah. Salat Pak. Maka dosa terbesar bukannya zina, bukannya maksiat, bukannya mabuk apa, tapi meninggalkan sholat Pak. Hari ini kita tenang-tenang saja Pak meninggalkan sholat. Sholat perintah Allah berjamaah mengikuti cara baginda Nabi Pak. Mari Pak kita sama-sama merenung, lebih mendekatkan diri lagi kita kepada Allah Pak. Dekatkan terus Pak, terus sampai kelak nanti yang namanya makhluk ini Pak, makhluk mati ini Allah sembelih Pak. Bayangkan disembelih, tidak ada lagi yang namanya mati. Selama-lamanya kita hidup Pak. Allah tahu hari esok seperti apa. Allah tahu kita kelak tadi ditempatkan di mana, tapi kita tidak tahu hari esok kita di mana Pak. Allah tahu Pak. Esok lusa kita mati, satu kerikil batu pun kita tidak dibawa. Kita terperangkap dengan amal-amal soleh kita. Insyaallah niat amal dan sampaikan. Hanya itu yang bisa disampaikan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan melihat Pak siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.